Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Kantiningrum dengan NIM 20221112038. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian PTK saya dengan judul menerapkan metode feedback untuk meningkatkan motivasi dan prestasi dalam belajar matematika siswa SD kelas 6. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada abad ke-21 ini, kita perlu mengkaji kembali implementasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Peranan yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan dalam mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi penuh di dalam kehidupan bermasyarakat tidak sama dengan peranan terdahulu yang selama ini dipegang oleh sekolah-sekolah. Ada tanggapan umum yang mendasar dalam dunia pendidikan dan juga sudah menjadi harapan masyarakat. Tanggapan umum ini menganggap bahwa sudah menjadi tugas guru untuk mengajar dan memberi peserta didik dengan berbagai informasi dan pengetahuan. Guru perlu bersikap atau setidaknya dianggap oleh peserta didik sebagai sumber informasi. Lebih berbahaya lagi, jika siswa belajar dalam kondisi terbebani dan merasa takut karena dihantui oleh paksaan-paksaan mengejar nilai-nilai tes dan ujian yang maksimal. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah, tenaga kependidikan yang meliputi guru, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, teknis sumber belajar sangat diharapkan berperan sebagaimana mestinya dan sebagai tenaga kependidikan yang berkualitas. Guru yang berkualitas adalah guru yang bisa mentransfer ilmu dengan baik kepada siswanya dan juga sanggup serta terampil dalam melaksanakan tugasnya. Tugas utama guru adalah bertanggung jawab membantu anak didik dalam hal belajar. Proses pembelajaran yang dilakukan guru memang dibedakan keluasan cakupannya, tetapi dalam konteks kegiatan belajar mengajar mempunyai tugas yang sama. Maka tugas mengajar bukan hanya sekedar menuangkan bahan pelajaran dan mengajar tidak hanya dapat dinilai dengan hasil penguasaan mata pelajaran, tetapi yang terpenting adalah perkembangan pribadi anak. Sekalipun mempelajari pelajaran yang baik akan memberikan pengalaman membangkitkan bermacam-macam sifat, sikap, dan kesanggupan yang positif. Guru dikatakan berhasil dalam mengajar jika mencapai tujuan dan kualitas pembelajaran. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tentu saja diketahui setelah diadakan evaluasi dengan berbagai faktor yang sesuai dengan rumusan beberapa tujuan pembelajaran. Jika hanya 3/4 atau lebih dari jumlah anak didik yang mengikuti proses belajar mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang, maka proses belajar mengajar berikutnya hendak ditinjau kembali. Setiap akan mengajar, guru perlu membuat RPP sebagai bekal mengajar dalam rangka melaksanakan sebagian dari rencana bulanan dan rencana tahunan. Dalam bekal itu sudah terkandung tentang tujuan mengajar, pokok yang akan diajarkan, metode mengajar, bahan pelajaran, alat peraga, dan teknik evaluasi yang digunakan. Karena itu setiap guru harus paham benar tentang tujuan mengajar, secara khusus memilih dan menentukan metode mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Cara memilih, menentukan, dan menggunakan alat peraga, cara membuat tes dan menggunakannya, dan pengetahuan tentang alat-alat evaluasi. Sementara itu, teknologi pembelajaran merupakan salah satu dari aspek tersebut yang cenderung diabaikan oleh beberapa pelaku pendidikan, terutama bagi mereka yang menganggap bahwa sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikanlah yang terpenting. Padahal kalau dikaji lebih lanjut, setiap pembelajaran pada semua tingkat pendidikan, baik formal maupun non-formal, haruslah berpusat pada kebutuhan perkembangan anak sebagai calon individu yang unik, sebagai makhluk sosial, dan sebagai calon manusia seutuhnya. Hal tersebut dapat dicapai apabila dalam aktivitas belajar mengajar, guru senantiasa memanfaatkan teknologi pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran dengan pemberian balikan dalam penyampaian materi dan mudah diserap peserta didik atau siswa berbeda, khususnya dalam pembelajaran matematika. Supaya siswa dapat memahami materi yang disampaikan guru dengan baik, maka proses pembelajaran dengan feedback atau pemberian balikan, guru akan memulai membuka pelajaran dengan menyampaikan kata kunci, tujuan yang ingin dicapai, baru memaparkan isi dan diakhiri dengan memberikan soal-soal kepada siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, dapat dikaji ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan metode feedback berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa SD kelas 6? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh pembelajaran dengan metode feedback terhadap motivasi belajar siswa kelas SD kelas 6? Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi dalam belajar matematika,
khususnya siswa SD kelas 6 dalam penelitian ini dengan menerapkan metode feedback. Dengan menerapkan metode pembelajaran ini diharapkan prestasi serta motivasi belajar matematika dapat meningkat. Selanjutnya, batasan masalah. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah yang meliputi 1. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa SD kelas 6. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Yang ketiga, materi yang disampaikan adalah pokok bahasan sistem persamaan dua variabel. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasar atas perumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengungkap pengaruh pembelajaran dengan pemberian balikan atau feedback terhadap hasil belajar matematika siswa SD kelas 6. Yang kedua, untuk mengungkap pengaruh pembelajaran dengan pemberian balikan atau feedback terhadap motivasi belajar matematika siswa SD kelas 6. Terakhir, manfaat penelitian. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah 1. Hasil dari temuan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pembelajaran dengan pemberian balikan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, guru-guru matematika perlu memanfaatkan teknik pembelajaran dengan pemberian balikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dalam hal kualitas proses maupun kualitas hasil. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab dan rasa keadilan guru dalam hal proses pembelajaran dengan tetap berpegang pada suatu pengertian bahwa siswa memerlukan perhatian guru. Untuk bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pemberian balikan. Pengertian pemberian balikan menurut Eigenkau dan Kauchak tahun 1994, balikan atau umpan balik adalah informasi yang diberikan oleh guru kepada siswa tentang tingkah laku tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan performa atau kinerja. Langkah pemberian balikan. Menurut Rustiah tahun 1991 halaman 24, ada dua cara pemberian balikan, yaitu pemberian balikan secara simbol dan pemberian balikan secara ekspositori. Yang ketiga, kebijaksanaan pemberian balikan. Pemberian balikan dalam bentuk informasi atau pemberitahuan dari guru kepada siswa tentang kekurangan-kekurangannya atau tentang kesalahan-kesalahannya terhadap hasil kerjanya dalam menjawab tes atau latihan, serta selesai mengikuti eksperimen dalam pembelajaran yang berpengaruhnya dapat menimbulkan reaksi minimal 3 kemungkinan pada diri siswa. Pengertian motivasi. Menurut Jamarah tahun 2002 halaman 114, motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Macam-macam motivasi. Menurut jenisnya, motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Menurut Jamarah tahun 2002 115, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Menurut Jamarah tahun 2002 117, motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Selanjutnya, motivasi siswa dalam belajar. Seseorang belajar tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang datang dari dalam dirinya, atau oleh stimulus yang datang dari dalam dirinya, atau oleh stimulus-stimulus yang datang dari lingkungan, akan tetapi merupakan interaksi timbal balik dan determinan-determinan individu dan determinan-determinan lingkungan. Menurut Bandura tahun 1917 halaman 11-12, belajar merupakan perubahan perilaku seseorang melalui latihan dan pengalaman. Motivasi akan memberi hasil yang lebih baik terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang. Hasil belajar dapat diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak santun menjadi santun. Selanjutnya, pengertian belajar. Belajar merupakan proses orang memperoleh kecakapan, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai dari masa kecil sampai akhir hayat seseorang. Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya bahwa manusia harus belajar sejak dari ayunan hingga liang lahat. Orang tua wajib membelajarkan anak-anaknya agar kelak dewasa ia mampu hidup mandiri dan mengembangkan dirinya.
Demikian juga sebuah syair Islam dalam baitnya berbunyi, belajar sewaktu kecil ibarat melukis di atas batu, oleh Neisser tahun 1976, menyebutkan bahwa anak-anak membutuhkan pengetahuan awal dan memiliki keyakinan kepercayaan yang masih semu. Di samping itu, anak-anak memiliki banyak penghargaan akan sesuatu. Pada masa itu, anak-anak membutuhkan banyak belajar dan memungkinkan memberi pengetahuan kepadanya. Menurut Yamin 2003 halaman 97. G. Prestasi belajar. Menurut Rashid Muhammad Syaiful dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 9 mengartikan prestasi belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai dalam setiap mahasiswa dalam periode tertentu, dan dapat dinyatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disertai perubahan yang dicapai mahasiswa. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian pustaka tersebut di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan menerapkan metode feedback. Prestasi belajar siswa dalam kegiatan belajar akan meningkat, begitu juga motivasi belajar mereka. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Chemis dan Takart tahun 1988 halaman 14, yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning, rencana, action atau tindakan, observation atau pengamatan, dan reflection atau refleksi. Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1, dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar, yaitu yang pertama, rancangan atau perencanaan awal. Sebelum mengadakan penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan, dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. Pelaksanaan dan pengamatan meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa, serta mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya metode pembelajaran dengan pemberian balikan. Yang ketiga, refleksi. Peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh pengamat. Yang keempat, rancangan atau rencana yang direvisi berdasarkan hasil refleksi dari pengamatan, membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. Nah, penelitian ini dilakukan selama 3 siklus. Observasi terbagi dalam 3 putaran, yaitu putaran 1, 2, dan 3, di mana masing-masing putaran dikenai perlakuan yang sama atau alur kegiatannya sama, dan membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif, dan di akhir masing putaran dibuat 3 putaran, dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengajaran yang telah dilaksanakan. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2022-2023. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 6 SD tahun pelajaran 2022-2023 yang berjumlah 36 siswa pada pokok bahasan sistem persamaan 2 variabel. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, lembar kegiatan siswa. Yang ketiga, tes formatif. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa, juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar, setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana, yaitu yang pertama untuk menilai ulangan atau tes formatif,
Ini dilakukan dengan melakukan penjumlahan nilai diperoleh siswa yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut, sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi sigma N, dengan X bar sama dengan nilai rata-rata, sigma X sama dengan jumlah nilai semua siswa, sigma N sama dengan jumlah siswa. Yang kedua, untuk ketuntasan belajar, untuk menghitung presentasi ketuntasan belajar digunakan rumus P sama dengan sigma siswa yang tuntas belajar dibagi sigma siswa atau jumlah siswa dikali 100%. Untuk lembar observasi, yang pertama, pengelolaan metode pemberian balikan. Untuk menghitung lembar observasi pengelolaan metode pemberian balikan digunakan rumus X bar sama dengan P1 ditambah P2 dibagi 2, di mana P1 sama dengan pengamat 1, P2 sama dengan pengamat 2. Untuk menghitung lembar observasi aktivitas guru dan siswa digunakan rumus persen sama dengan X bar dibagi sigma X dikali 100% dengan X bar sama dengan jumlah hasil pengamatan dibagi jumlah pengamat sama dengan P1 ditambah P2 dibagi 2, di mana persen sama dengan presentasi pengamatan, X bar sama dengan rata-rata, sigma X bar sama dengan jumlah rata-rata, P1 pengamat 1, P2 adalah pengamat 2. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.